Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada semua jemaat setiap pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Latsmi hari ini khotbah aplikatif seri ke-26, temanya adalah kasih itu sabar dan murah hati. Kasih itu sabar dan murah hati. Firman Tuhan kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari saudara-saudara yang sedang beribadah hari ini, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman, kami sudah baca firman Tuhan. Sekarang urapi hamba-Mu ini, beri ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan dengan baik, tepat, dan benar, dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh jemaat. Sehingga hidup kami Tuhan, bertumbuh kasih kami dalam Engkau. Dalam menghadapi sebanyak situasi kondisi Tuhan Yesus, kami bisa menguasai diri. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap jemaat baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, hari ini khotbah aplikatif sudah sampai di seri ke-26.
Minggu lalu kita khotbah kedewasaan rohani seri yang ke-59, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, khotbah aplikatif adalah khotbah yang gampang dimengerti oleh jemaat. Khotbah yang bisa dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Sementara khotbah kedewasaan rohani adalah khotbah yang jauh lebih sulit, lebih dalam kerohaniannya, saudaraku, sehingga tidak semua jemaat bisa menyerap dengan baik. Saya khotbah kedewasaan rohani, khotbah aplikatif, itu selang-seling jemaat sekalian. Ada 100 khotbah seri aplikatif, 100 khotbah seri kedewasaan rohani. Hari ini khotbah aplikatif sudah sampai di seri yang ke-26. Temanya adalah kasih itu sabar dan murah hati. Firman Tuhan yang kita baca tadi itu, saudaraku, kita langsung to the point kepada perikop yang tadi kita baca. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Saudara perhatikan perikop itu, saya jelaskan secara garis besarnya sehingga saudara bisa mengerti dengan baik. Saudara-saudara sekalian, 1 Korintus 13 ayat 1 dan 13 sampai 13 itu berbicara tentang kasih. Bicara tentang kasih itu, saudaraku, Rasul Paulus itu menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana. Seberapa pentingnya kasih itu, seberapa utamanya kasih itu, dalam surat itu dibandingkan dengan karunia-karunia lain. Saudara tadi membaca, saya membaca, saudara menyimak, begini saudara sekalian. Kasih itu lebih besar daripada bahasa roh. Kasih itu lebih besar daripada bahasa manusia. Kasih itu lebih besar daripada iman yang bahkan mampu memindahkan gunung. Kasih itu lebih besar daripada pengorbanan apapun. Jadi ingin dikatakan, saudara sekalian, apapun yang kita miliki, saudara sekalian, kalau kita tidak punya kasih, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Bahasanya sederhana. Sekalipun aku bisa bahasa manusia, bisa bahasa malaikat, kalau tidak ada kasih, gak ada gunanya. Satu ya. 2. Sekalipun aku punya pengetahuan yang banyak dan mengetahui seluruh rahasia kehidupan, aku tidak punya kasih, gak ada gunanya. Udah 2 ya. 3. Sekalipun aku punya iman yang bisa memindahkan gunung, tapi aku tidak punya kasih, gak ada gunanya. Udah 3 ya. Sekarang yang keempat. Sekalipun aku bisa bernubuat, bisa memprediksi hal-hal di depan, aku bisa berkhotbah dengan baik, kalau aku tidak punya kasih, juga tidak ada gunanya. Udah 4, saudaraku ya. Serang kelima. Sekalipun aku membagikan seluruh yang aku miliki kepada orang lain, aku membagikan semua yang saya miliki kepada setiap manusia, saudaraku, tetapi jika aku tidak punya kasih, juga tidak ada gunanya. Udah 5, saudaraku. Sekarang kita ke kelima. Sekalipun aku memberi diriku dibakar, kalau aku tidak punya kasih, gak ada gunanya. Saudara sekalian, Paulus ingin menjelaskan betapa utamanya kasih itu. Lebih daripada segala-galanya. Mau bahasa roh, bahasa manusia, punya iman yang bisa pindahkan gunung, bisa bernubuat, bisa berkhotbah, bisa punya banyak karunia-karunia hebat-hebat, saudaraku. Bahkan bisa membagikan harta ke banyak orang, bahkan bisa mengorbankan diri, menjadikan diri dibakar. Kalau tidak punya kasih, gak ada gunanya. Dan kasih itu melampaui semua yang disebutkan tadi. Betapa besarnya kasih itu. Dan kalau kita baca perikop itu sampai selesai, saudaraku, destinasi daripada kehidupan orang percaya itu tinggal apa? Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan tidak sempurna itu akan lenyap. Yang sisa apa, saudaraku? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah tetap kasih, saudaraku. Jadi saudara sekalian, konklusi daripada 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, saudaraku, itu bicara kasih itu lebih daripada segala-galanya. Kasih itu jauh lebih besar dari apapun, saudaraku, yang kita miliki dalam hidup ini. Oke, jelas saudara. Sekarang baru kita masuk ke pembahasan kasih itu sabar murah hati. Hari ini khotbah aplikatifnya, saya mau ambil temanya yang kecil aja, saudaraku. Dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu, saya ambil satu ayat saja. Ayatnya adalah, kasih itu sabar
kasih itu murah hati, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong. Itu aja. Jadi hari ini saudaraku temanya begitu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, saudaraku. Itu hari itu kita bahas hari ini, saudaraku ya. Nah, sekarang perhatikan, jemaat sekalian. Kasih itu bukan karunia loh, saudaraku. Bukan loh. Karunia banyak. Nah, berkhotbah itu karunia, saudaraku. Talenta, ya. Bernubuat karunia. Karunia itu banyak, saudara sekalian. Ada orang punya karunia yang bisa mengembalakan. Itu karunia, saudaraku. Ada orang punya karunia untuk memperhatikan orang. Itu karunia. Tetapi kasih itu bukan karunia. Kasih itu adalah hasil daripada Roh Kudus. Itu disebut buah roh adalah, saya sudah bahas, saudaraku. Masih ingat? Tentang kitab Galatia itu, saya sebut istilahnya 1 buah 9 rasa. Jadi buah roh itu adalah, buah roh itu 1 buah, saudaraku. Dalamnya ada 9 rasa, 9 unsur daripada kasih itu, saudaraku. Masih ingat? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lebutan, dan penguasaan diri. Jadi ada 9 di dalamnya, saudaraku. Oke? Nah sekarang, setiap orang percaya, Roh Kudus hidup dalam diri kita, saudaraku, itu akan bekerja dalam hidup kita supaya kita memiliki 9 unsur itu. Bertumbuh buah roh itu, saudaraku. Tapi masalahnya adalah, banyak anak-anak Tuhan kita orang percaya, saudaraku, tidak bertumbuh. 1 buah dan rasa itu, kasih, sabar, semua sampai penguasaan diri tidak bertumbuh. Karena dihimpit oleh manusia lamanya, saudara sekalian. Kebiasaan lamanya. Saudara. Oke, nah sekarang kita perhatikan. Kita 1 step lebih maju lagi. Saudara-saudara sekalian, kasih itu sabar. Apa itu? Hari ini praktikal sekali, saudaraku ya. Ini menyangkut kehidupan pribadi kita masing-masing gitu. Kasih itu sabar. Sabar tentang apa, Pak Pendeta? Kasih itu sabar menanggung kesulitan, menanggung kesusahan, menanggung penderitaan ya, karena perbuatan orang lain, karena dosa orang lain. Saya sudah khotbah di seri ya, menderita karena dosa sendiri dan menderita karena dosa orang lain. Itu di ketewasan rohani, saudaraku. Seri keberapa saudara lacak di YouTube channel saya. Jadi saudara sekalian, kasih itu sabar ya, menanggung kesulitan, menanggung tantangan, menanggung penderitaan akibat dosa orang lain, akibat kesalahan orang lain. Itu kita sabar, namanya, saudaraku. Dan itu tidak mudah. Orang akan berkata, Pak Pendeta, itu karena dosa orang lain menyebabkan saya seperti ini. Saya harus sabar seperti apa? Kan manusia ada batasnya kesabarannya. Betul sekali. Tapi tuntutan kepada kita setiap orang Kristen, saudaraku, dalam menghadapi tantangan seperti itu, berbagai kesulitan yang ada, penderitaan yang ada, untuk sabar menanggung itu menjadi penting. Kalau tidak punya kasih, saudara tidak bisa, begitu. Tidak bisa. Saudara kan membalas dengan cara yang sama. Wah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, Pak Pendeta. Dia bisa, kenapa saya tidak? Saudara sudah tidak di jalur hidup sebagai orang Kristen, saudaraku. Karakter kasih itu tidak muncul. Salah satu karakter kasih itu kan kesabaran. Itu nggak muncul, saudaraku. Itulah orang-orang manusia lama yang terus, kenapa you bisa, kenapa saya tidak? Orang begitu banyak, saudaraku. Sekalipun Kristen. Tadi surat Paulus sudah membandingkan dengan banyak hal. Pintar khotbah, pintar bernubuat, pintar bahasa roh, banyak karunia. Tetapi hatinya tidak sabar menghadapi kesalahan orang lain, saudaraku. Selalu ingin membalas. Orang itu tidak punya kasih. Sekalipun punya iman yang bisa pindahkan gunung, gak ada gunanya. Sabar menanggung kesulitan. Sabar menanggung tantangan. Sabar menanggung penderitaan yang diakibatkan oleh karena dosa orang lain. Sampai di sini dulu. Saudara pikir, apa yang saudara alami hari ini? Sederhana bukan?
Orang lain tuh bisa keluarga kita juga, di luar diri kita sebut orang lain deh. Orang lain tanda kutip, saudaraku, apostrofi. Karyawan saya itu, Pak, korupsi ini itu tidak jujur. Saya udah gak sabar hadapi orang seperti itu. Saya ingin masukkan dia ke penjara saja. Itu koko saya itu, Pak Pendeta. Sudah sabar sekian lama loh. Dia terus fitnah saya. Saya ingin balas. Suami saya itu, Pak Pendeta, istri saya itu keterlaluan sekali. Saya sudah sabar begitu lama. Tapi dia sama sekali tidak sadar bahwa dia itu salah. Tidak sadar bahwa kalimatnya itu, sifatnya itu, kata-katanya itu, perbuatannya itu menyakiti hati saya. Saya mau sabar berapa lama, Pak Pendeta? Kan begitu kan, saudaraku? Begitu ya yang kita hadapi. You and me just the same. Kita human. Itu ya. Kasih itu sabar menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, penderitaan yang diakibatkan oleh orang lain, oleh kesalahan orang lain, atau oleh dosa orang lain. Kalau kau punya kasih, kau harus bertahan di situ, saudaraku. Tidak balas dengan cara yang sama. Apalagi, kasih itu sabar. Kasih itu sabar mengendalikan emosi kita. Kasih itu sabar mengendalikan emosi kita. Yang tadi satu buah dengan rasa itu, buah roh itu, saudaraku. Rasa yang ke-9, unsur yang ke-9 itu adalah penguasaan diri. Itu penting, saudaraku. Jadi kasih itu sabar, itu menyangkut tentang penguasaan diri loh, saudaraku. Ya. Tidak cepat gampang emosi. Nah, ini paling susah. Paling susah. Tidak cepat emosional. Itu paling susah, saudaraku. Ini yang harus kita bertumbuh terus dalam hal itu. Harus aware. Harus lebih hati-hati dalam hal ini. Kalau tidak, sulit sekali untuk mempraktekannya. Jadi, sabar, kasih itu sabar mengendalikan emosi kita. Tidak meledak-ledak, saudaraku. Ini problem besar dalam kehidupan orang percaya. Termasuk umat manusia dari golongan apapun, saudaraku. Dari agama apapun yang namanya human itu, untuk penguasaan diri itu praktek kehidupan yang amat susah untuk mengendalikan emosi, untuk mengendalikan diri dengan baik, saudaraku. Orang yang bisa sampai di bagian itu boleh katakan orang yang rohaninya baik, sangat baik. Dan orang hebat seperti saudaraku tidak banyak ditemukan, saudara sekalian. Sabar dalam mengendalikan emosi. Sabar untuk tidak cepat marah. Itu tidak mudah, saudaraku. Sudah 2 poin. Oke? Kasih itu sabar menderita kesulitan, tantangan oleh karena dosa orang lain. Kasih itu sabar dalam mengendalikan emosi kita, supaya kita mampu tidak menjadi meledak tiba-tiba dalam banyak hal, saudaraku. Jadi penguasaan diri menjadi sangat penting, saudaraku. Itu kasih. Itu namanya sabar. Saya mesti sabar sampai kapan, Pak Pendeta? Sabar itu kan ada batasnya. Benar. Kita dituntut karena kita punya kasih, dituntut untuk menjalankan kesabaran itu terus-menerus. Terus-menerus. Tidak hanya hari ini saja aku sabar ya. Enggak, saudaraku. Kita dituntut untuk praktek kasih itu dalam hal kesabaran itu setiap hari. Terus-menerus, saudara sekalian. Sampai kapan, Pak Pendeta? Saya harus sabar terhadap hal seperti itu. Kan kita masih punya Tuhan, saudaraku. Tuhan yang menilai. Tuhan yang memperhatikan. Tuhan yang mengamati. Sampai kapan waktunya Tuhan intervensi, saudaraku. Artinya, Tuhan sudah merasa cukup melihat kesabaran kita sudah sampai di situ. Tuhan bekerja di bagian itu. Begitu caranya, saudaraku. Oke, tidak mudah sih. Tapi kita harus praktekkan itu. Sampai kapan aku harus bersabar? Tuhan punya mata untuk melihat. Tuhan punya cara untuk intervensi pada saat Tuhan sudah melihat sudah cukup kesabaranmu sampai di situ. Aku
bertindak seperti saudaraku. Jadi bukan kita semata-mata kita harus menguasai seluruhnya dan kita acting seluruhnya, enggak. Ada bagian Tuhan di situ. Tugas kita adalah kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar mengendalikan emosi kita. Kasih itu sabar menguasai diri kita. Itu penting jemaat. Untuk satu poin ini saja, saudaraku, prakteknya susah. Poin kedua, kasih itu murah hati. Termasuk dalam satu buah dengan rasa kan? Kemurahan. Kasih itu murah hati. Jikalau kita punya kasih dalam hati kita, kita pasti mempunyai kemurahan kepada orang lain. Murah hati itu tangan kaki kita, saudaraku. Kita mampu, kita mudah untuk menolong orang lain, saudaraku. Kasih itu murah hati. Ini pun suatu praktek kehidupan yang tidak mudah, jemaat sekalian. Tidak mudah. Ada orang tidak punya. Kok tidak punya ya Pak Pendeta? Dia kan sudah jadi anak Tuhan. Dia kan sudah percaya. Ada buah roh, hasil dari Roh Kudus dalam hidupnya. Kan ada kasih dengan rasa itu Pak. Satu buah dengan rasa itu, iya. Tapi itu buah tidak bertumbuh, saudaraku. Tidak bertumbuh. Dihimpit oleh manusia lamanya. Sebelum percaya Tuhan Yesus, ada orang pelit sekali hidupnya. Untuk diri sendiri pun dia sangat iri, sangat pelit. Bagaimana mungkin dia bisa tolong orang lain? Setelah dipercaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada dalam dirinya, saudaraku, pelitnya tidak hilang. Murah hati tidak keluar. Berarti buah roh yang dalam diri orang itu tidak bertumbuh, saudaraku. Tidak bertumbuh. Sebelum percaya Tuhan Yesus, pelitnya luar biasa. Setelah percaya Tuhan Yesus, bisa tambah pelit dia. Jadi luar biasa namanya, saudaraku. Itu mukjizat terjadi, saudaraku. Berarti orang itu tidak bertumbuh dalam hidupnya sebagai orang Kristen, saudaraku. Kasih itu murah hati. Hatinya murah. Hatinya gampang menolong orang lain. Nah ini harus dibuktikan, saudaraku, oleh setiap diri kita. Saya kasih contoh. Lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku, dibangun oleh karena visi yang Tuhan beri kepada saya. Satu, Tuhan beri saya karunia untuk berkhotbah. Maka khotbah di mimbar ke banyak negara, ke banyak kota, ke berbagai gereja interdenominasi. 30 tahun, saudaraku, sampai hari ini. Kemudian, juga Tuhan berikan kepada saya, saudara, dalam diri itu, saudaraku, ya, praktek kasih. Maka selain khotbah di mimbar, juga pelayanan di bawah mimbar, yaitu program setulus hati untuk menolong orang. Menolong orang yang susah, membantu orang yang berkekurangan, mereka orang-orang percaya, orang Kristen, saudaraku, yang hidupnya minim sekali. Nah ini harus hati-hati, jemaat sekalian. Perhatikan. Jangan sampai kasih itu murah hati, prakteknya keliru. Kita menolong orang lain supaya orang lain lihat kita hebat. Kita menolong orang lain ada motivasi yang tidak baik. Kita menolong orang lain supaya kita dipuji-puji orang. Itu tidak benar, saudaraku. Kita harus menguji hidup kita, menguji hati kita dengan amat sangat teliti. Saya uji itu, saudaraku, sekian puluh tahun. Saya melayani orang susah itu, Tuhan, karena supaya aku dikenal orang, supaya aku dikagumi orang, supaya orang itu percaya saya, atau apa ya Tuhan? Saya coba meneliti, saudaraku. Benar-benar itu buah roh yang ada dalam diri saya, kasih itu murah hati, atau suatu praktek kehidupan hanya sebagai lip service saja, sebagai topeng saja. Apakah itu? Saya coba ngetes, saudaraku, sekian puluh tahun. Nggak itu, saudaraku. Sekian puluh tahun saya tes, itu pure from my heart. Kasih itu murah hati. Sharing sedikit. Dalam 1-2 minggu itu, 1-2 minggu ini, saudaraku, saya punya sedikit waktu luang. Maka saya pergi ke Chinatown, toko 3 Pancoran, gitu ya, membeli beberapa aksesoris Imlek untuk keluarga saya. Kalau Imlek tuh keluarga saya kumpul semua, makan-makan, saudaraku, makan-makan mereka. Saya udah siapin makanan enak-enak, babi panggang, babi ini, semua babi. Tapi saya udah nggak makan, saudaraku. Nah, saudara sekalian, di Pancoran itu kan banyak orang, banyak juga pengemis, banyak juga tukang minta-minta, saudaraku. Saya melihat satu jembatan itu. Dulu saya sering main-main di situ, ya, zaman saya masih muda. Itu satu ibu-ibu, I don't care agamanya apa.
I don't care warna kulitnya apa. Itu bukan pandangan saya. Saya melihat ibu tua itu duduk di pinggir jembatan kali itu, saudaraku. Bajunya kusut sekali, wajahnya dia meminta itu habis turun hujan. Itu basah di situ, dia duduk di situ. Saya perhatikan orang lalu lalang lewat, ada yang kasih 500 perak, ada yang kasih 1000-an, ada yang kasih logam, saudaraku, ada yang kasih uang 2000-an, saudaraku. Saya lihat gitu. Saya perhatikan ibu ini. Dalam hati saya, mereka kasih uang 1500 gitu. Dia kutip satu-satu, dia butuh hidup. Zaman sekarang seperti ini, uang 1000, 2000, dia mau kumpul sampai berapa lama untuk dia makan. Saya coba buka tas saya lihat ada uang yang 100.000, saudaraku. Tapi saya tidak mau kasihnya waktu rame-rame orang lain kasih, saya ikut kasih, saya tidak mau. Supaya orang puji saya tidak mau. Saya tunggu udah sepi, baru saya jalan ke sana. Bu, ini ambil uangnya untuk makan ya. Saya langsung jalan, saudaraku. Dia kaget, kok uang besar, makasih ya om, katanya. Dia pergi. Hati saya terharu, saudaraku. Saya nggak tahan lihat orang susah. Saya nggak tahan lihat orang yang hidupnya seperti itu. Kasihan sekali, minim sekali. Saya tahu saya memberi karena Tuhan mengajar saya. Kasih itu murah hati. Bukan karena supaya dilihat orang karena ini atau memancing Tuhan. Tuhan kasih 100.000 ya, nanti Tuhan kasih saya 2 juta ya. Enggak, saudaraku. It's true from our heart. Itu benar dari hati kita. Diuji seperti itu, jemaat. Baru you rasa karakter Kristus itu, kasih itu murah hati itu muncul, saudaraku. Itu muncul, saudaraku. Saya sudah sekian tahun seperti ini. Maka program Laksmi itu ada program setulus hati. Sampai hari ini. Ingat, setiap Desember selalu membagi parcel kepada banyak orang. Dan setiap bulan dari lembaga ini, kita membagikan kepada jemaat yang hidup di pinggiran raya kereta. Tapi banyak, saudaraku, banyak sekali mereka. Harus diberi, harus dibantu. Dan banyak juga beberapa perusahaan, Pak Antoni kita dukung ya. Kita setiap bulan kita kirim beras, kirim minyak. Saya senang sekali, saudaraku. Karena kita menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan untuk orang-orang tidak mampu. Itu ada di hati saya, saudaraku. Maka muncul di Laksmi, ada program itu. Sampai hari ini. Dan itu tidak pernah hilang di hati saya. Itu namanya buah roh, saudaraku. Kasih itu murah hati. Engkau punya? Kau punya, jemaat? Saya tahu beberapa sahabat saya, jemaat, saudara yang punya perusahaan, saya kenal baik. Pak, akhir tahun saya dengan karyawan saya, orang begini, saya begini, saya tahu. Ada yang di Surabaya, ada yang di Indonesia bagian timur, ada yang di Jakarta. Pak, saya selalu apa yang saya dapatkan itu, saya berbagi dengan orang miskin. Dan di mereka berbagi orang Kristen itu pure, saudaraku. Bukan untuk dilihat, supaya aku ini bukan. Memang aku punya hati untuk itu, Pak Pendeta. Saya senang, saudaraku. Karena orang-orang demikian punya hati yang sama dengan saya. Ya. Kita hidup berbagi dengan orang susah. Dan tidak harus kita kaya dulu. Nggak harus, jemaat. Nggak harus. Tunggu ya Pak Pendeta, kalau aku kaya dulu. Nggak usah. Nggak penting itu. Nanti kalau engkau sudah kaya, engkau lupa pasti. Ya. Atau sudah kaya, you mikirnya beda, saudaraku. Apa yang ada padamu hari ini, tidak dituntut kok. Kamu harus memberikan semua dan kamu menjadi tidak makan. Nggak, saudaraku. Bagi orang miskin, orang sederhana itu, orang yang tidak punya apa-apa itu, 100.000 untuk bisa dia makan, itu bagi dia besar sekali. Dia harus jongkok di situ berapa lama untuk bisa mendapat uang 100.000, saudaraku. Ya kan? Mari, saudaraku, kasih itu murah hati. Saya banyak jemaat yang seperti itu, senang sekali saya. Beberapa teman-teman lama juga begitu hatinya. Lewat perusahaannya, lewat hidupnya, bahkan saya ajari anak-anak saya, Pak Pendeta, supaya mereka punya kasih, ya, punya hati untuk orang miskin, Pak Pendeta. Saya ajarin mereka punya hati seperti itu. Sangat bagus. Kasih itu murah hati. Tadi kita baca ayatnya, waktu dibandingkan kasih itu. Jika engkau memberikan kepada siapapun, memberi bantuan kepada banyak orang, memberi bantuan makan lah, memberi bantuan sosial lah, tapi kamu tidak punya kasih, buat apa? Nah itu dia. Gak punya kasih, tapi bantuan itu apa? Ada maunya.
Ada maunya. Ya lihatlah kalau ada pemilihan, ya, bupati kek, ya, gubernur kek. Kita tahu orang-orang A, B, C, D itu hidupnya tidak benar. Korupsi. Tiba-tiba mau ikut pemilihan itu jadi baik hati. Bantu orang susah. Gak ada gunanya itu. Hanya untuk kepentingan diri. Jadi saudaraku, pure from our heart. Uji sendiri hatimu. Waktu you tolong orang itu, karena faktor A, B, C, D, ada kebenaran diri sendiri, atau memang Tuhan kasih you hati begitu. Itu saudara harus uji di situ. Kalau engkau kedapatan, memang Tuhan kasih saya hati seperti itu, Pak. Aku tidak tahan dari orang-orang yang susah, Pak. Aku punya lebih, tanganku bisa menolong. Rasanya aku puas hidup ini, Pak. Rasanya hidup saya ini berguna untuk orang lain. You have heart. Kamu pasti yang disebut kasih itu murah hati. Buah roh yang ada dalam dirimu itu bertumbuh dengan cepat, dengan subur dan berkembang terus, saudaraku. Karena kasih yang demikian itu bukan hanya untuk hari ini saja, terus menerus sampai kita mati. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Udah, prakteknya tidak mudah. Khususnya bagi saudara yang hidupnya sulit dan pelit hidupnya. Itu kan susah praktekkan yang disebut kasih itu murah hati. Tapi mesti belajar. Belajar dari Tuhan. Belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana bisa caranya, Pak? Yesus berkata, akulah pokok anggur. Bapakkulah pengusahanya. Kalau kamu tidak menempel di aku, kau tak pernah berbuah. Kita belajar dekat dengan Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan untuk terus diperbaharui. Sehingga buah roh yang ada dalam diri kita, produksi daripada Roh Kudus itu bertumbuh dengan baik, saudaraku. Ke-9 unsur itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu bertumbuh dengan baik, saudara sekalian. Dah, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Masih ada 2 poin. Kasih itu tidak membanggakan diri. Oh, ini penting juga, saudaraku. Kasih itu tidak memegahkan diri. Orang memegahkan diri, saudaraku, ada 2 kemungkinan. Orang memegahkan diri karena dia memang punya potensi. Orang memegahkan diri karena dia punya modal untuk itu. Dia bisa megahkan dirinya karena apa? Aku punya ini, saudaraku. Bisa. Ada orang memegahkan diri, saudaraku, tapi tidak punya apa-apa. Bisa juga, saudaraku. Jadi 2 hal harus diperhatikan. Ada orang nggak punya apa-apa, tadi memegahkan diri loh. Ada orang seperti itu, supaya orang lihat dia hebat, pada dalamnya kosong. Ada orang memang punya dia, saudaraku. Di situ dia ingin memegahkan dirinya, supaya orang lihat betapa hebatnya dia. Gitu. 2 hal ini harus hati-hati, jemaat sekalian. Alangkah kasihannya orang yang tidak punya apa-apa, supaya ingin dilihat orang dia hebat, dia memegahkan diri di tengah-tengah kehidupan dia yang kosong, gak punya apa-apa. Dia menipu orang lain, dia berusaha menipu orang lain dan menipu dirinya sendiri. Ironis bukan main hidup orang itu. Memegahkan diri, tidak punya apa-apa. Tidak ada yang dimegahkan, saudaraku. Begitu. Itu kasihan manusia begitu. Yang kedua, dia memegahkan diri karena dia punya sesuatu untuk dimegahkan. Lihat, gua kayak apa? Lihat, gua kayak gini, saudaraku. Itu pun harus kita hati-hati. Karena kasih itu tidak memegahkan diri, saudaraku. Tidak memegahkan diri. Apapun yang Tuhan kasih kepada dia, saudara sekalian, apapun yang Tuhan kasih kepada kita, sehebat apapun sukses kita, sehebat apapun kita jadi pengkhotbah, saudaraku, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, semua karena pemberian Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih, kita juga tidak punya. Apa yang harus dimegahkan, saudaraku? Apa harus dimegahkan? Bagaimana caranya, Pak Pendeta, supaya aku bisa? Yang aku sudah punya itu, aku tidak memegahkan diri. Ingatlah, itu bukan kamu punya, itu Tuhan kasih. Itu anugerah Tuhan semata. Kalau Tuhan ambil dari kamu, you juga tidak punya apa-apa lagi kok. You punya harta, punya kesehatan, punya kepintaran, fasih berbicara, pintar bisnis, saudaraku, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan.
You sombong, you megahkan itu, saudaraku. Megahkan sesuatu yang karena anugerah Tuhan itu. Buat apa? Ini semua karena Tuhan mengajar kamu itu untuk rendah hati. Kasih itu tidak memegahkan diri. Ini juga praktek. Karena saudara pada saat praktek kehidupan, saudara akan terbawa arus dengan orang-orang yang suka memegahkan diri. Tanpa suatu hari, saudara ikut bersaing dengan mereka, saudaraku. Pendeta pun begitu modelnya. Ya. Pendeta pun seperti itu. Kalau tidak hati-hati. Dulu pendeta hidup sederhana, sekarang sudah hidup jauh lebih baik, bahkan punya harta lebih banyak, ngomongnya jadi lain. Aku punya mobil mewah, punya ini, punya ini. Dia mulai membanggakan diri, saudaraku. That is not good. Itu tidak baik, saudaraku. Jadi saudara sekalian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak membanggakan diri, dan keempat itu, kasih itu tidak sombong. Wah, ini penting. Sombong itu jemaat sekalian. Ada orang sombong karena dia punya sesuatu untuk disombongkan. Iya. Orang pintar sombong loh, saudaraku. Karena ada kepintaran yang bisa dia sombongkan. Orang kaya itu bisa sombong, saudaraku, karena sesuatu dalam diri dia yang bisa dia sombongkan. Orang terkenal itu bisa sombong, saudaraku, karena ada sesuatu dalam dirinya itu yang dia bisa sombongkan. Dan ironisnya, saudaraku, ada juga orang sombong karena tidak punya apa-apa. Aduh, ngerinya, men. Dia sudah miskin, tapi masih sombong. Orangnya sudah bego, saudaraku, masih sombong. Wah, ini orang kasihan sekali, sama dengan tadi, saudaraku. Tidak ada yang bisa dimegahkan, tetap megahkan diri. Itu salah satu seiman tuh. Sekelompok itu orangnya, saudaraku. Jadi ada orang yang tidak punya apa-apa, masih sombong loh dia loh. Wah, berat hadapi orang begitu. Orang yang punya apa-apa, dia sombong, kadang-kadang berpikir, wajarlah dia sombong karena dia punya. Wajarlah dia sombong karena dia cakep. Wajarlah dia sombong karena dia ganteng. Ini ada orang jelek tetap sombong. Saudara, bagaimana melayani orang seperti itu? Bego tetap sombong. Miskin tetap sombong. Saudaraku. Wah, itu orang sudah diatur, saudaraku. Biar setan aja yang ngatur dia. Jadi, saudaraku, kasih itu tidak sombong. Tidak menyombongkan apa yang kita punya. Mirip dengan memegahkan diri, saudaraku ya. Tidak menyombongkan apa yang kita punya. Apa yang kita punya itu tetap aja Tuhan punya, saudaraku. Nah, ini belajar untuk begitu tidak mudah. Manusia kayak kita ini, saudaraku. Pada saat kita tidak punya apa-apa, kita diam. Ketika kita sudah punya sedikit, saudaraku, kita ingin beritahu orang. Apalagi ketika kita sudah banyak, ingin lebih beritahukan kepada lebih banyak orang. Atau kita udah lebih lagi, kita ingin kasih tahu. Kita ingin, saudaraku, tanpa sadari, kita bersaing dengan orang lain. Lu punya apa? Lu punya apa? Gue punya ini. Manusia itu begitu, saudaraku. Manusia itu begitu. Coba perhatikan kehidupan umat manusia ini. Ada orang ketemu orang, apa yang dilihat dulu, saudaraku? Pakai jam apa? Bawa mobil apa? Pakai jam tangan apa? Bawa mobil apa? Sepatunya apa? Penampilan kayak apa? Ada pakai emas nggak? Apakah ada pakai diamond nggak? Manusia menilai orang begitu, saudaraku. Manusia menilai orang seperti itu. Dia bawa mobil apa? Naik bajai ya? Kita lihat juga nggak mau. Kan begitu. Manusia menilai manusia seperti itu. Jadi dinilai apa? Casingnya. Casingnya dulu, saudaraku. Casingnya bagus, dalamnya belum tentu bagus. Casingnya sederhana, bisa dalamnya high quality. Bisa seperti itu, saudara sekalian. Orang yang punya kasih dalam, saudaraku, dia tidak menyombongkan diri. Mungkin penampilan sederhana, tapi ketika dia bicara, saudaraku, kalimat yang diucapkan, praktek kehidupannya itu emas, saudaraku. Emas. Orang bisa merasakan manisnya buah itu, saudaraku. Itu kehidupan. Itu kehidupan. Nah, ini yang harus kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, jemaat sekalian. Harus praktek sehari-hari. Dan kita harus berani dipimpin oleh Roh Kudus. Melekat terus kepada Yesus yang pokok anggur, saudaraku. Supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Bukan untuk hari ini saja. Bukan hari ini selesai, Pak Pendeta. No, saudaraku. Every day. Setiap hari. Sampai kapan, Pak? Sampai mati. Kita tetap belajar, saudaraku. Ya.
Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. You bisa praktek. Go on dalam hidup ini. Lakukan setiap hari. Jatuh bangun saya Pak. Nggak apa-apa. Ada Roh Kudus memimpin kita di situ. Daripada kita tidak pernah mencoba. Daripada kita tidak pernah belajar bertumbuh ke arah situ. Bahkan kita dihimpit oleh manusia lama kita. Keegoisan kita. Amarah tak terkendali. Kesombongan kita. Mau jadi manusia apa? Mau jadi orang Kristen ke apa, jemaat sekalian? Sekalipun yuk kaya sekali. Sekalipun yuk memiliki seluruh alam semesta ini. Sekalipun yuk khotbah sangat luar biasa. Kamu tidak punya kasih. Alkitab tadi mengatakan, tidak ada gunanya. Dan jangan lupa loh, destiny daripada kehidupan kita, saudaraku. Destinasi daripada kehidupan kita. Ujungnya yang tinggal adalah iman, pengharapan, dan kasih. Bahasa roh berhenti. Pengetahuan manusia tidak lengkap itu, lenyap. Semua yang ada lenyap, tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Dan Alkitab tadi mengatakan yang paling besar adalah kasih. Love itu, saudaraku. Praktekkan hidup sehari-hari ini seperti ini, saudara. Siapapun kita. Tidak mudah sih, tapi kita harus jalankan. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Uji hati kita masing-masing. Jangan terpengaruh oleh fenomena. Jangan terpengaruh oleh situasi kondisi budaya kita, saudaraku. Tapi terpengaruh oleh apa yang Alkitab ajarkan. Bagaimana saya mempraktekkan kasih itu ya. 1 buah 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Aku bisa praktekkan seperti apa ya Pak Pendeta? Kembali kepada you masing-masing, jemaat sekalian. You cinta Tuhan enggak? You mau melekat kepada pokok anggur enggak, saudaraku? Mau makin hari makin bertumbuh tidak? It's up to you now. Saya baru khotbah hari ini, saudaraku. Temanya sederhana sih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak memegang diri, dan tidak sombong. Sedikit poinnya. Tapi mampu kita praktekkan sehari-hari sampai akhir hidup. Saya berharap kita bisa. Oke jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus ajar kami. Kami sudah menjadi orang Kristen. Roh Kudus ada dalam diri kami. Dan buah roh yang dihasilkan Roh Kudus itu, 1 buah 9 rasa itu tinggal dalam diri kami. Hanya tinggal bagaimana kami bertumbuh dalam Tuhan. Supaya buah roh itu bertumbuh dengan baik. Ajar kami melekat kepada Tuhan Yesus. Ajar kami mempraktekkannya sehari-hari dalam kehidupan kami. Menguji hati kami masing-masing. Apakah kasih kami itu benar-benar pure dari Tuhan. Atau kasih kami itu punya motivasi yang lain. Ajar kami Tuhan. Supaya hidup ini seturut dengan firman. Kami tahu Tuhan tidak mudah mempraktekkan. Tidak mudah. Kasih itu harus belajar sabar. Tidak mudah Tuhan. Kasih itu murah hati. Tidak mudah Tuhan. Kasih itu tidak memegang diri. Nggak mudah Tuhan. Karena dunia ini hidup dalam persaingan. Dunia ini hidup dalam adu gengsi Tuhan Yesus. Kasih tidak sombong. Tidak mudah Tuhan. Untuk menahan diri dari rasa sombong. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Sebagai diaken. Sebagai majelis gereja. Sebagai misioneri. Sebagai mahasiswa teologi. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ajar kami Tuhan. Untuk belajar daripada Engkau. Supaya hidup kami orang lain melihat Yesus Kristus, karakter Kristus hidup dalam hidup kami. Berkati jemaat yang sedang tunduk kepalanya berdoa. Berkati bisnis mereka. Berkati usaha mereka. Berkati rumah tangga mereka Tuhan Yesus. Berkati kuliah mereka, studi mereka. Berkati masa karir mereka sedang meniti karir. Berkati bisnis dan semua kehidupan jemaat ya Tuhan. Buat mereka berhasil di dalam Engkau. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka. Letakkan tangan-Mu di hati mereka. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkat ini turun atas mereka. Kasih dari Allah Bapa turun atas-Mu. Yesus Kristus gembala yang baik pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau. Mengingatkan engkau akan kitab suci, hidup seturut dengan firman, sampai selama-lamanya.
Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.